Pada waktu pertama kali memelihara ikan gapi, saya sempat dibuat jengkel ya dengan kondisi air di akuarium saya ya. Yang mana setelah saya isi air 1-2 hari kemudian airnya menjadi berwarna hijau ya, dan kacanya sudah banyak ditumbuhi lumut, terasa licin ya, airnya juga sepertinya sudah banyak lumutnya, jadi kelihatan hijau dan saya tidak bisa menikmati keindahan ikan gapi saya. Nah, akhirnya saya menemukan beberapa hal yang akhirnya bisa membuat akuarium ini celing ya. Jadi akuarium saya ini sekarang bisa celing sepanjang hari, bahkan saya jarang sifon bersih-bersih ya. Mungkin 4 hari sekali kalau memang parah baru saya sifon, meskipun saya ini adalah orang yang kadang-kadang suka kebablasan kalau ngasih makan ikan gapi. Nah teman-teman, ada beberapa tips yang nanti akan saya berikan supaya teman-teman juga bisa memiliki akuarium yang airnya selalu jernih sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Salam sehati teman-teman pecinta ikan hias di mana saja. Nah, melanjut tadi di awal pembicaraan ini, bagaimana cara saya menjaga supaya air dalam akuarium saya ini tetap bening, tetap celing ya, sehingga kita bisa menikmati ikan hias kita dengan nikmat ya, mata kita nikmat. Gimana bisa dibayangkan kita beli ikan mahal-mahal terus akuariumnya butek berwarna kehijauan, atau bahkan kalau lumutnya udah mati bisa berwarna kecoklatan. Tentunya nggak enak dipandang mata ya teman-teman. Sebelum dilanjut, teman-teman semua jangan lupa ya, kalau suka ikan hias apalagi suka gapi, di subscribe ya channel saya ini supaya kita bisa selalu bersama, selalu sehati dan juga selalu berbagi. Di subscribe teman-teman, di like dan juga diberikan komentar-komentar. Oke teman-teman, apa yang saya lakukan ketika pertama sekali saya setting akuarium dan setelah saya isi air 1-2 hari kemudian airnya sudah berubah berwarna kehijau-hijauan. Nah, awal mulanya saya ganti airnya sebagian, itu tidak menolong, tetap hijau kembali. Saya ganti air secara keseluruhan, tetap balik hijau kembali beberapa hari kemudian. Nah, inilah langkah-langkah mujarab yang saya lakukan. Hal pertama kali yang saya lakukan adalah menguras total akuariumnya ya. Saya pindahkan ikannya, akuarium saya bersihkan, saya ganti air yang sudah nantinya sesuai dengan ikan ya, nggak langsung dari PDAM, tapi mungkin diendapkan dulu atau diberi anti klorin dan lain-lain ya. Ya seperti yang teman-teman biasa lakukan lah ya masing-masing. Nah, setelah akuarium dibersihkan dan diganti air bersih, jangan langsung diisi ikan karena bibit-bibit lumut bisa jadi masih ada di dalam akuarium tersebut. Apa yang saya lakukan pada waktu akuarium masih kosong, saya UV ya, saya sinari dengan lampu UV di dalamnya ya. Ikan-ikan disingkirkan ya teman-teman, ini lampu UV berbahaya untuk ikan dan juga untuk mata manusia. Jadi setelah lampu UV dinyalakan, sebaiknya akuarium ditutup, ditunggu 15 menit sampai dengan 30 menit. Nah, setelah tadi air di dalam akuarium disinari dengan lampu UV untuk mematikan sisa-sisa bibit lumut dan juga mungkin bakteri-bakteri yang terbawa oleh air baru tadi, akuarium siap diisi kembali dengan ikan. Supaya akuarium bisa menceling sepanjang hari adalah media filter yang digunakan, karena di sini saya memelihara ikan gapi, saya menggunakan filter under gravel. Nah, di dalam nanti ini saya tunjukkan saya menggunakan media filter yang sederhana seperti yang di sini ini mungkin kelihatan ya. Ini hanya diisi bioring dan di atasnya ada pasir malang. Jadi ini media filter yang murah ya. Dan satunya lagi saya mencoba media filter yang
harganya lumayan ini ya, New Media Pure ya, New Media Pure. Nanti saya tunjukkan di akuarium saya. Ini adalah media filter yang memang sudah terbukti ya, kalau saya lihat di review-review di YouTube. Nah, apakah cukup diisi air bersih, disinari dengan lampu UV, kita siapkan media filter yang mungkin murah, efektif, ataupun yang mahal? Masih belum, karena pastinya dibutuhkan bakteri starter ya, untuk supaya nanti di media filternya itu cepat bisa tumbuh bakteri-bakteri yang positif yang bisa menjernihkan air dan juga bisa menjaga kesehatan ikan sehingga ikannya lincah-lincah. Nah, saya menggunakan probiotik ya, proenzim ini ada mereknya Vega ya. Saya kebetulan aja mendapatkan ini ya, jadi saya coba. Ini irit sekali ya, meskipun harganya juga lumayan, tapi pemakaiannya irit. Jadi ini berbentuk bubuk seperti begini ya, mungkin bubuknya begini. Ini berbentuk bubuk. Nah, ini dicampur air dahulu. Saya campur air di botol begini, setelah itu dikocok. Nah, untuk akuarium saya ini ukurannya 45 kali 30, tingginya 36. Jadi saya hanya memakai ini sekitar 1 sendok, saya campur dalam 1 botol aqua begini. Kemudian saya ambil satu tutup botol, saya tuangkan ke dalam akuarium. Nah, untuk pertama kali setiap hari selama 3 hari saya lakukan hal tersebut. Nah, untuk maintenance ya cukup seminggu 2 kali. Nah, itu tadi teman-teman, ternyata untuk membuat akuarium kita ini tetap jernih airnya, enak dipandang mata, dan juga nantinya ini di sini ya, kotoran-kotoran ikan itu tidak banyak ya, karena bakterinya udah bekerja dengan baik, sehingga ya ini airnya nggak hanya jernih ya, tapi celing seger begitu ya hasilnya. Nah, saya di sini nggak jualan media, nggak jualan proenzim dan lain-lain ya, ini murni pengalaman pribadi yang saya alami bulan lalu pada waktu saya mulai memelihara gapi. Ada hal lain yang cukup penting ya untuk mencegah atau mengurangi pertumbuhan lumut, itu sudah kita proteksi dengan beberapa hal tadi ya. Kalau teman-teman sempat ya, teman-teman beli ikan namanya algator ya, algator, nanti saya tunjukkan ya di videonya. Algator ini pemakan lumut yang rakus ya, pekerja yang giat. Wah, ini benar-benar sangat efektif membersihkan akuarium. Sudah celing ini, rakus banget ini. Saya sudah mencoba Corydoras ya, tapi Corydoras ini kadang-kadang kan masih kecil ya, terus agak lambat, tidak seperti algator. Algator ini benar-benar pemakan lumut yang menurut saya ini gila sekali ya. Seberapa banyak lumut pun akan disikat dengan algator. Nah, itu tadi teman-teman sehati pecinta ikan hias, pengalaman saya untuk membuat akuarium menjadi celing. Airnya nggak hanya bening tapi segar dan sehat untuk ikan-ikan hias air tawar peliharaan kita. Ada 4 hal tadi ya teman-teman. Benar-benar sekarang saya berbahagia memelihara ikan. Kenapa? Karena saya nggak perlu seperti dulu ya, tiap hari ganti air yang warnanya hijau. Aduh, stres saya udah. Waduh, gimana ini, beli ikan mahal-mahal nggak bisa dilihat, yang dilihat lumut aja. Wah, tapi setelah sekarang ini airnya bisa clean. Nah, semua tergantung dari teman-teman ya, tergantung dari budgetnya juga. Tapi ini tadi saya katakan juga untuk filter bisa dengan Bioring yang sekarang kelihatan murah, dan juga pasir malang. Oke teman-teman, itulah bagi-bagi pengalaman saya ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, supaya kita semakin sering bertemu. Salam sehati.